Alright, everybody. Hello, Nadeza. Welcome to my life. Cheers, man. Jadi hari ini kita akan membahas sesuatu tentang Gen Z dan segala tetek bengeknya. Dan saya menghadirkan seorang pemateri from nggak tahu sih dari mana. Tapi by the way, sebelum kita masuk ke pembahasan gitu ya, kayaknya kita tak kenal maka tak sayang gitu ya everybody ya. Ya nggak sih? Jadi by the way kenalan dulu nih Bang. Ya. Annyeonghaseyo ya Robin. Pantun dulu, Bang kali bibirnya monyong. Asik. Annyeong. Perkenalkan, nama saya M. Abdus Salim. Ya supaya namanya gampang dipanggil, bisa aja panggil sayang kan. Ya saya seorang homeless. Kalau bahasa Indonesia adalah pengangguran. Itu jadwal saya lagi sibuk-sibuknya nganggur ya, karena jadwal nganggur saya itu bentrok, jadi saya tidak tahu. Jadi kayaknya malam ini harus tidur pagi deh, biar besok nganggurnya nggak kesiangan. Nganggur juga harus on time. Nganggur aja harus on time ya, everybody ya. Baru pemanasan udah dibuat ngakak aja nih kita nih. Jadi gimana kabar nih Bang, by the way Bang? Wah, ini kalau boleh jujur ya kabar ya lumayan lah gitu, namanya hidup lah. Kadang ini kadang mungkin lagi jelek-jeleknya gitu karena ada something kayak gitu lah ya. Tapi kita fokus yang lain aja. Ya fokus yang lain aja ya kan. Tapi by the way keberatan nggak nih Bang aku ngajak Abang untuk ngebahas tentang Gen Z dan segala tetek bengek ya di chill out storytelling today ini Bang? Iya, kalau untuk Gen Z sih ya saya semampunya aja karena saya suka juga bukan pakar. Mungkin yang lebih tahu adalah Kak Seto. Kak Seto. Seumur beliau itu 70 tahun masih dipanggil Kak. Itu masih jadi pikiran saya, sehingga saya kena penyakit Gen Z zaman sekarang itu biasa overthinking. Overthinking. Kenapa dia dipanggil Kak di usia 70 tahun kalau saya Mbak? Mbak sudah. Mbak Seto. Tapi bener loh Bang, maksudnya kayak iya ya, 70 tahun tapi masih dipanggil Kak Seto. Dan rambutnya nggak pernah berubah tuh kayaknya tuh. Pakai pomade nggak tuh kira-kira tuh orangnya? Wah, kayaknya dia pakai minyak jelantah atau apa? Minyak jelantah tuh apaan Bang? Minyak jelantah apa ya? Urang haring. Urang haring. Iya, urang haring. Minyak legend. Minyak legend. Minyak legend. Kayaknya 11-12 kalau poninya tuh aku lihat kayak Jackie Chan. Jackie Chan itu kan poni kalau zaman dulu. Pas masih muda-mudanya Jackie Chan ya. Jadi Bang, by the way ini sih Bang, aku tuh mau minta nih kan, maksudnya ya ngobrol-ngobrol santai lah kita ya kan. By the way untuk kawan-kawan singkirkan dulu ketersinggungan mungkin ya ketika disclaimer kita disclaimer di awal dulu, karena di sini kami mau memberi sebuah pandangan lah kayak gitu dari rakyat jelata, jelata manusia biasa untuk fenomena yang menurut kami ini asik untuk dibahas gitu, asik untuk diobrolin kayak gitu loh, fenomena Gen Z dan segala tetek bengeknya. Nah itu jadi gunakan inilah logika kalian. Perasaannya disingkirkan dulu sebentar aja gitu. Coba direalistiskan. Nah, jadi gini nih Bang, aku sering ngelihat gitu kan, maksudnya kayak di konten-konten kawan-kawan yang khususnya Gen Z itu sering banget tuh kayak bikin story-story yang sifatnya galau, pembenaran, putus cinta galau, terus apa rumahnya hancur galau gitu-gitu loh Bang. Maksudnya kayak yang kalau sekali aku tuh kayak masih mending sekali dua kali gitu, dan itu ada manusia yang keseringan kayak gitu loh Bang. Gimana tuh pandangan Abang tuh dengan orang-orang kayak gitu tuh Bang, atau punya jadi untuk Gen Z ini ya, kalau menurut kita istilahnya itu adalah anak-anak yang kelahiran dari 1996 sampai 2010. Jadi orang-orang yang anak zaman sekarang kelahiran itu mereka masuk ke Gen Z. Dan di bawah itu mereka masuk ke milenial. Nah, fenomena kayak itu kayaknya itu tuh karena generasi yang sudah dimanjakan dengan cepatnya perubahan disrupsi internet dengan berbagai mudahnya akses. Jadi mereka tuh kayaknya ada tren semacam kayak nggak galau nggak asik. Nggak galau nggak asik, nggak overthinking, kayaknya bukan generasi nggak galau. Pokoknya
kayaknya harus di-expose. Sebenarnya kita memiliki permasalahan tergantung bagaimana kita menyikapinya. Apakah ini layak diposting atau enggak? Apakah ini layak untuk dikonsumsi publik? Tapi mereka itu tidak memiliki filter itu. Nah, attitude apa segala macam bermedsos. Kadang ngebacot itu tanpa ada mikirin dampaknya atau apa kayak gitu. Dan juga ini juga Bang, maksudku kayak yang menjadi sedikit aneh ya menurutku ketika Abang bilang nggak keren, nggak overthinking. Anjir, itu sebuah ini loh, mesti kayak sebuah kekurangan sebenarnya yang seharusnya lu nggak harus expose cuy, kayak lu harus ngobatin diri lu sebenarnya untuk hal itu gitu loh. Tapi kecenderungan mereka nggak expose itu Bang gitu loh. Iya sih. Itu dengan fenomena sama kayak anak Jaksel. Dengan istilah Jaksel. Kayak gitu mereka little bit yang digabungkan bahasa Inggris. Kalau ya katanya definisi anak Jaksel kalau kamu ikutin podcast nggak jelas kayak gitu namanya. Jadi anak Jaksel itu bisa jadi siapapun selama kamu punya mental health dan overthinking. Jadi walaupun kamu di Palangka, di pedalaman Papua atau segala macam, nanti kamu punya overthinking dan mental health, kamu anak Jaksel, men. Jaksel itu di hati. Bangsat kan. Sebentar. Jadi kayak standarisasi untuk menjadi anak Jaksel itu harus punya mental health dan overthinking. Selama kamu punya itu dimanapun kamu berada, kamu udah Jaksel, men. Jaksel itu di hati bukan tempat. Bangsat ya. Itu fenomena apa itu? Ada orang ngebahas itu ya Bang ya? Ada, cari aja. Itu biasa mereka yang ada sih. Salah satu TikToker mereka yang ngebahas witches ya kayak yang work life balance, dia gabungin bahasa-bahasa kayak gitu. Penting Jaksel tuh di hati bukan di tempat katanya kayak gitu. Jaksel di hati, yoman, overthinking dan lain-lainnya ya. Tapi kalau Abang sendiri nih menyikapi fenomena kayak gitu, ini kan sebuah kekurangan ya menurut kita kayak gitu loh. Selayaknya sih sebenarnya tuh kayak gimana sih Bang? Harusnya tindakan-tindakan dari mereka itu loh Bang. Dan aku kemarin sempat ngobrol juga Bang. By the way kayak ini dengan Gen Z juga lah. Disclaimer ini cuma kami bahas ya. Maksudnya kayak gini. Terlepas itu bercanda dan tidak gitu. Aku juga kagum akan suatu fenomena yang bisa aku bilang. Kalau mungkin ya versi saya, jikalau saya tidak suka dengan orang, saya akan ngomong langsung nih. Enaknya gitu. Dan kawan-kawan bilang kami nggak itu, kami punya second account. Kami akan nyerang Anda lewat second account. Wow, aku bilang kayak gitu. Jadi fenomena yang aneh gitu sih Bang. Kenapa ya cara mereka menyerangnya seperti itu Bang? Itu maksud kayak penyebab mereka bisa kayak gitu tuh Bang, kira-kira Bang. Satu, itu salah satu krisis percaya diri. Krisis percaya diri. Identitas. Krisis identitas. Mereka nggak percaya ngomong dengan straight to the point, langsung ke poin, ngomong ke orang langsung. Itu beda generasinya ya kan. Jadi itu kalau dalam istilahnya tuh akun alter. Mereka tidak bisa mengekspresikan di akun utama, mereka bisa mengekspresikan jati diri mereka di second akun. Jadi apa yang jadi mereka realistis itu di second akunnya, itulah mereka sebenarnya. Nah, jadi mereka akun pertama pencitraan nggak mungkin kan? Selalu ada pencitraan. Selalu ada pencitraan yang segala macam. Yang sebenarnya realnya second akun adalah akun alternya. Mereka doyan ngumpat, ya itulah real mereka sebenarnya. Ngata-ngatain apa segala macam, spam segala itu udah. Kalau emang sampah aja udah mereka sebenarnya itu real mereka. Berarti maksudku kayak mereka proper banget menyiapkan topengnya Bang ya? Iyalah. Kadang kalau nggak bisa juga di akun utama mereka nyini, tapi lewat status, sindir-sindiran kayak gitu kan. Dan ini juga sih Bang, kadang aku ngelihat hal-hal yang kayak gitu tuh menjadi sebuah normalisasi kadang untuk mereka hal-hal yang kayak gitu Bang. Tapi menurut Abang ketika itu menjadi normalisasi untuk kawan-kawan Gen Z itu ada nggak yang kira-kira selamat Bang dari itu Bang? Atau memang udah jadi hakikatnya nih? Itu sebenarnya normalisasi terbentuk dari sebuah kebiasaan, tapi yakin nggak semua Gen Z juga sih, ada juga yang baik tahu adat, tahu segala tata krama segala macam sih. Itu cuma kebanyakan yang kita lihat doang di itu, jadi mereka tahu, jadi mereka yang kayak gitu. Bahkan kemarin kan ada juga kita sempat ngobrol, kami juga sempat ngobrol dengan abangnya di Pujasera ya waktu itu Bang ya. Abang nunjukin sebuah video orang luar negeri ya Bang ya, yang nangis-nangis. Itu gimana tuh Bang? Oh, itu usia-usia yang biasa. Kalau aku yang ngalamin kayak gitu, sayangnya kita juga harus mengalami fenomena-fenomena psikologis. Harus kita tahu juga ini sebenarnya apa sih, apa yang terjadi dengan diri. Yang menangis ketika usia umur 20, quarter life crisis. Nah, quarter life crisis, quarter kalau kita bahasakan itu adalah 25 dari 100 kan ya. Jadi usia dari belas-belasan sampai ke 25 itu kita bakalan mengalami namanya
quarter life crisis. Jadi untuk Gen Z mungkin yang sedang mengalami kayak kok hidupku gini banget ya, kok kayaknya aku belum jadi apa-apa, kayak udah mulai mempertanyakan dirinya sendiri tentang eksistensinya, untuk apa sih aku hidup. Itu namanya adalah quarter life crisis. Kamu kayak krisis identitas. Dan untuk Gen Z kayaknya tenang, oke, tenang. Itu hal yang biasa terjadi dan aku pernah dulu mengalaminya. Kalian cuma perlu, untuk orang-orang yang kita atau punya teman yang seperti itu, kita cukup beri semangat. Tenang, ini hal yang biasa terjadi di usia kamu. Aku yakin kamu bisa melaluinya. Kita perlu support orang-orang yang kayak gitu sebenarnya. Karena mereka udah melakukan perbandingan loh. Dikonver ya. Dikonver dengan anak-anak yang udah umur 30. Oh, ini udah lulus. Oh, ini udah selesai skripsi, sedangkan aku kok gini-gini aja gitu. Iya. Ya kebanyak tuh Bang yang konver kayak gitu. Besok mau jadi apa gitu kan. Padahal usia masih 20 gitu, masih panjang cuy perjalanannya gitu kan. Benar. Terus Bang, hal-hal yang kayak gitu tuh maksudnya ada nih kayak Abang bilang tadi, kita sebagai teman cocoknya itu untuk mensupport dia ya kan, kayak ayo cuy semangat bangkit, biasa mau udah kayak gini. Nah tapi ketika ada posisi yang dimana kita sudah mensupport tapi dari orang tersebut itu tetap aja gitu-gitu aja, tuh gimana tuh akhirnya tuh Bang? Wah, itu susah deh kalau udah kayak gitu. Namanya manusia kan, kalau udah bebal dan kayak gitu, dia generasi overthinking. Iya, dia bakalan kayak gitu, malah jatuh ujung-ujungnya mental health, jatuhnya kena mental health. Karena nggak baik berlarut-larut dalam kesedihan dengan hal di tempat yang sama kayak gitu. Udah bayangin aja seandainya umur 20, 30, 40 mau jadi apa deh kayak gitu. Kayak gitu aja penyakitnya ya Bang, nggak ada yang lain gitu ya. Orang udah jadi kerja apa segala macam, masih aja berkecimpung dengan mental gitu ya. Sebenarnya simple sih kalau untuk orang-orang yang overthinking kayak gitu tuh kan, dia masih mempertanyakan eksistensi dirinya. Jangan mikirin terlalu jauh. Mikirin apa yang kamu lakukan untuk besok. Misalnya, fokus skripsi aja, jangan mikirin yang lain. Kayak gitu, fokus apa yang semampu kita. Jangan terlalu jauh lah untuk nikah, kerja segala macam, itu terlalu jauh. Apa yang untuk besok kita fokuskan. Itu doang sih. Itu doang. Khusus besok hari aja ya. Iya, benar. Nggak usah yang terlalu jauh gitu, karena kita pun nggak tahu yang akan terjadi. Paling tidak besok hari dulu ya. Benar. Menurut Abang ini kan fenomena yang penyakit yang dialami oleh Gen Z nih Bang ya. Iya. Sih kayak mayoritas lah, soalnya mayoritas tuh banyak mengalami hal-hal seperti ini. Tapi ini berlaku nggak sih Bang untuk generasi sebelumnya kira-kira menurut Abang? Ini sih sebenarnya mengingat dengan fenomena teknologi yang semakin maju. Anjay, fenomena teknologi semakin maju, Yoman. Ini bisa menimpa siapapun sebenarnya, tidak terlampau generasi juga, ini bisa mengalami oleh siapapun. Jadi ya bisa-bisa kita aja mengontrol diri kita kalau kita mengalami. Jangan main self claim atau self diagnose, karena aku mikirinnya terlalu berlebih, aku kena mental health. Jangan. Kalau kamu udah ngerasa kayak gitu, pergilah ke psikiater atau psikolog. Jangan deklarasikan diri. Aku mental health, aku kena mental health lah, aku depresi orangnya. Janganlah, karena yang memberikan gelar itu label adalah orang yang pakar di bidang, yaitu medis tadi. That's it, bukan diri sendiri. Ayolah. Sama kayak Andika Kangen Band deklarasi tampan, aku tampan. Tidak, yang nilai itu adalah orang lain, bukan diri sendiri. Iya. Sepakat dengan itu. Dan ini ya Bang, akhirnya ketika klaim itu hadir, jadi mereka menggampangkan itu tuh. Jadi makin krisis jati dirinya makin parah tuh akhirnya. Ya makin parah, itu ujung-ujungnya bisa suicidal thinking. Dia suicidal thinking. Ya, little bit jaksel, karena jaksel adalah di hati, men. Yoman, tidak berdasarkan wilayah ya. Iya. Yang penting overthinking, mental health, udah jaksel. Udah jaksel. Mau jadi jaksel gampang, gak usah pindah ke jaksel. Lu punya 2 kategori tadi udah fix jaksel. Jaksel parah sudah. Terus ini juga Bang yang pengen minta pandangan Abang nih ya. Tapi aku bingung mau nanya apa. Pandangan. Sebentar dulu ya. Minum dulu kayaknya Bang. Nih aku lihat pandangan di sini cerah nih, seperti masa depanku. Anjay. Abang harus pakai kacamata hitam Bang. Tiap siang tuh kenapa? Karena masa depan terlalu cerah. Anjay. Kasih. Biasa orang zaman dulu ngasih pandangan, tahu nggak? Mereka lihat di air. Itu dukun-dukun zaman dulu kan. Bentar ya, aku kasih pandangan dulu kayak gitu. Dukun-dukun. Iya kan? Aduh, tahu nggak sih Gen Z? Sih nggak tahu. Handphone BlackBerry tahu nggak? Sih nggak tahu. Nokia? Nggak tahu. Kasian deh lu. Satria Baja Hitam?
Nggak tahu. Ih, kasihan. Bakugan? Iya nggak tahu. Beyblade. Iya tahu, kasihan. Itu ya Bang ya terkait apa namanya? Gen Z. Tapi seperjalanan Abang nih hari ini nih ya. Pernah nggak kayak nemu studi kasus hal itu terjadi di lingkungan Abang gitu? Aku pernah sih nemu kan, salah satu mungkin dia terlalu overthinking. Masih muda. Iya, curhat kayak gitu. Jadi karena aku malas ngejelasinnya, kenapa aku bang kayak gini, kok dia kayak gini, masalah percintaan segala macam. Aku kasih googling nih, kamu yang kamu alami ini nih, baca. Oh ternyata setelah 30 menit dia baca, oh iya bang, terima kasih, akhirnya dia karena dia bingung karena jadi dirinya tuh apa sih kok kayak gini. Jadi setelah aku kasih lihat apa googling yang dia cari tentang quarter life crisis, dia mulai menemukan apa ya, kayak semangat kayak gitu. Biasa yang aku alami kayak gitu doang sih. Menemukan passionnya gitu ya bang. Iya. Tapi ini nggak bang, akhirnya menjadi PR nggak sih sebenarnya ketika fenomena kayak gini terjadi untuk orang tua zaman sekarang menurut abang? Iya, untuk orang tua zaman sekarang, to be honest ya, kalau mental health itu kalau aku melihat hasil risetnya itu ada sekitar berapa ya? 60% lebih yang berobat tuh cuma 14 atau 4% aku baca itu. Serius? Yang berobat, iya benar, di Indonesia. Apalagi masa pandemi kan. Kayak gini karena orang banyak menghabiskan waktu mereka di rumah, itu yang mengakibatkan banyaknya overthinking, pikiran kepastian kerja nggak pasti kan, banyak yang di PHK. Jadi sebenarnya itu jadi lintas generasi penyakitnya. Lintas generasi. Iya, bayangin orang yang kena PHK ketika pandemi. Mereka apa, ngasih makan anak, apa istri, sekolah segala macam. Jadi banyak kan yang overthinking dan kena mental health jatuhnya. Tapi yang berobat itu cuma sekitar 4%, bayangin aja. Padahal untuk berobat ya, untuk kena yang mengaku kena mental health itu di cover BPJS. Jadi negara menanggung untuk itu. Jadi silakan aja konsultasi. Kayak gitu gratis kok. Iya, selama kamu BPJS, pakai BPJS. Jangan deklarasi kalau lagi mental health gitu, jangan bang ya. Tenaga ahlinya ada. Iya. Kebanyakan juga generasi sekarang tuh BPJS kok. Budget pas-pasan, jiwa sosialita. Anjay. Pas-pasan tapi pengen gaya kan. Iya. Lagu Yonglex banget tuh. BPJS. Jadi ingat lagi Yonglex. Rokok habis bang? By the way ini bang, kami ada dari Think to Tobacco, ada nge-sponsorin nih, nge-support ini kebetulan untuk podcast ngobrol-ngobrol kita. Di sini kan udah biasa nih bang ya, maksudnya ketika kita ngisap rokok tuh main, mungkin ada beberapa produk yang rasa-rasa, dan di sini kapan lagi kalian ngerasa gitu kan, ngerasa apa, tembakau rasa blueberry donut bang, ada blueberry donut, ada grape, bahkan ini ada yang nih bang, ada gojak bang. Ini udah rasa-rasa semua ya? Udah rasa-rasa semua. Aku kira cuma pep doang kayak gitu. Tembakau juga punya ternyata. Keren ya ternyata. Sebenarnya aku sih pengen ngerokok yang pindah kayak gini sih, Cek. Oh. Coba tahu nggak sih? Harga rokok sekarang lagi naik sih. Itu kan untuk bener. pengangguran kayak aku kayaknya mesti alih kayak gini sih sebenarnya. Kayaknya salah satu pilihan yang tepat sih untuk kayak gini-gini. Nah, makanya datang ke Think to Tobacco, cuy. Link di description box, kalian bisa lihat di sana. Abang mau nyoba yang mana nih, Bang? Kebetulan ada banyak nih rasanya. Tenang, karena waktu kita panjang aku pengen cobain satu-satu sih sebenarnya. Oh, mantap. Aku bakalan review. Ini grape. Oh, ini rada mesum ya? Enggak, grape. anggur. Oh, anggur. Oh, kirain rasanya bawaannya ingin grape aja. Enggak, santai, bawa tenang. Nah, ini ada gojak nih bang, Mango Java Khalifa. Kayak penasaran deh nyoba yang ini deh. Ja, kami buka dulu ya Ja ya. Kami terima kasih Ja. Semoga Think to Tobacco. Jak ini apa sih? Jakaria nama panjang. Nama yang punya Reja bang. Oh, Reja. Makanya saya bilang Ja. Nggak nyambung, seharusnya nama dia Jakaria. Gojak jadinya Pak. Jakaria. Tenang bang, mereka katanya ini sebentar lagi nanti mungkin mereka akan coba untuk launching produk khusus dari Think to Tobacco-nya, punya brand sendiri gitu. BTW launchingnya di mana tuh? Apa di medsos atau ada event khusus? Oh, nah ini belum tahu sih bang ya perencanaannya gimana. Dan tenang juga, semua ada pajaknya coy, ada cukainya coy, aman. Legal. Aturan otomatis. Apalagi rokok zaman sekarang mahal ya kan sih? Berasa. Iya coy. Rokok aku aja mahal udah 20. Berapa bang? 26.000. 26, 27 biasa itu. Untuk aku yang seorang pengangguran itu berat banget. Mungkin Bill Gates ya bakalan mikirin mereka harga rokok segitu, belinya nggak bakalan mikir. Kalau untuk pengangguran kayak aku kan berat sih. Jadi pengen kayak gini aja sih, simple. Sehari berapa kotak by the way bang?
Sehari aku kayaknya 1 bungkus doang sih. 1 bungkus ya, mencoba menghemat karena pengangguran ya? Ya benar. Pak, makin diperjelas deh. Gimana ya Bapak ya? Bapak sendiri yang ngasih tahu. Tapi asik loh sebenarnya Bang ngelinting ini menurut. Nih sambil dilihat nih cara ngelintingnya. Jadi Iya. untuk generasi-generasi zaman sekarang dia tahu cara ngelintingnya. Dikasih di ini. Gaul, nggak linting, nggak gaul. Wah, bener nih. Tolong abang-abang dari Jaksel bisa dibawa budaya ngelinting. Kalau ngelinting Jaksel parah gitu kan kayaknya keren ya. Iya. Jangan-jangan kita diserang Jaksel nanti bilang enggak. Jaksel berlubang. Enggak apa-apa, lumayan dapat exposure. Anjay, iya. Ngerasain pengen punya haters ya. Anjay. Kapan lagi dibacotin sama haters yang pakai second account. Woi. Kurang. Bang, hati-hati Bang. Mereka punya kekuatan yang luar biasa atau enggak, Pak? Apa? Akun gue di-report. Nanti hilang nih gimana tuh. Apalagi belum centang biru ya Iya, kan? udah hilang aja belum centang biru. Gimana sih? Nah, kebetulan mereka juga punya korek sendiri Bang, by the way. Wah. Dari Ting Tua Tobacco. Emang niat banget. Niat banget kan. Jarang ya. Biasa kalau aku ngelinting koreknya ngambil nyolong punya teman kan. Nah, itu kebiasaan yang jelek. Ini udah mereka sediain ya kan. Satu Keren. paket. Satu paket niat banget ya. Dukung nih karya lokal. Bener coy. Jadi biar karakter korek kalian punya tersendiri nih. Nah, ya kan. Ting Tua Tobacco coy, proper parah. Tapi Bang, by the way, di Ting Tua Tobacco juga mereka menyediakan alat-alat juga. Anjing. Ah. Jadi bagi yang nggak bisa ngelinting, ada alat ternyata. Ada. Bang, kenapa nggak bilang dari tadi? Biar kita memperkenalkan budaya nenek moyang terhadap teman-teman Jaksel, Bang. Kan sesuai pembahasan kita, makanya saya bukanya belakangan. Itu, Bang. Jadi bagi yang nggak bisa ngelinting, udah ada alatnya. Gila, zaman sekarang ya, Semua serba canggih, Bang. serba canggih. Ngelinting, ngerokok, sebat sambil overthinking. Gila banget nggak sih? Gila lu, Bang. Nyebat sambil overthinking, anjir. Rasa yang gerape-gerape nih. Wih, asik punya gue rasanya, Bang. Kayak bagaimana tuh? Wah, udah mau Patrick. Nggak bisa mau ya Patrick. asapnya, iya nggak bisa asapnya. Tapi enak aromanya loh, seger. Ngalah-ngalahin pape. Gila. Nggak tembakau dengan gaya. Jadi kapan lagi kawan-kawan? Ada donat, ada vanilla coklat. Nah, bahkan ini gila juga nih Bang, yang ini Bang. Ada rasa arak Bali. Wajah. Arak Bali dalam bentuk tembakau. Coba Bang bayangkan arak Bali, man. Kurang apa lagi coba? Pengen nyoba deh habis ini. Coba arak Bali. Arak Bali. Kali aja bisa tipsi-tipsi ya kan. Anjing. Ngomong apa lo? Bisa arak Bali nih. Santai. Aduh Bang.